Shalom. Shalom. Remaja Gemim, apa kabar hari ini? Siap, berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Terpujilah nama Tuhan, karena hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina, mari torang persiapkan torang hati dan pikiran untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita membuka ibadah ini dengan nyanyi bersama-sama, Bapa, ku datang padamu. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah remaja Jemaat Gemim Getsemani Lansot ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi bersama-sama di badai topan dunia. Silakan duduk. Kakak-kakak pembina dan adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini seringkali kita mengabaikan perintah Tuhan. Kita menjadi orang yang sombong, merasa diri paling hebat, dan bahkan kita tidak menjadi berkat. Malahan kita menjadi batu sandungan untuk orang lain. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, di malam hari ini Engkau boleh memanggil kami lagi, kami boleh bersekutu bersama dalam persekutuan ibadah Remaja Getsemani Lansot. Terima kasih Tuhan, karena kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Namun dalam kehidupan kami Tuhan, kami begitu menyadari akan kekurangan kami untuk setiap kesalahan dan keterbatasan kami sebagai manusia, apalagi sebagai orang muda Tuhan. Begitu banyak tantangan, cobaan, halangan dan rintangan yang membuat kami jauh dari Tuhan. Seringkali apa yang kami katakan, apa yang benar, tidak sesuai dengan yang kami lakukan. Terkadang ya Bapa, kami lebih memilih keinginan dunia daripada kami
melakukan firman Tuhan. Kami lebih takut kehilangan dunia ini. Kami lebih takut kehilangan teman kami, uang, jabatan, pekerjaan, waktu bersama dengan teman-teman, daripada kami kehilangan waktu bersama dengan Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Kami mengaku bahwa kami seringkali lupa berdoa, lupa bersyukur, bahkan kami egois, kami mementingkan diri kami sendiri. Bahkan dalam kehidupan kami sebagai orang yang ada dalam persekutuan pelayanan, kami mengaku Tuhan, walaupun kami sering ada dalam pelayanan, tetapi karakter dan sikap hidup kami tidak mencerminkan teladan Kristus. Ampunilah kami ya Bapa, kasihanilah kami, dan layakkanlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Basuhlah kami dan kuduskan kami, dan Tuhan arahkan kehidupan kami ke jalan yang benar, agar ya Bapa, kami dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa kami. Amin. Mari kita menyanyi bersama-sama, barang siapa yang percaya kepada Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, asal hidup setia dan taat padanya, kepadanya tersedia keselamatan, seperti janji Tuhan yang difirmankannya. Walau dosamu merah bagaikan kirmisi, dan berubah menjadi seperti salju yang putih. Walau dosamu merah bagaikan kesumbang, dan berubah jadi putih seperti bulu domba. Dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Roma 8 ayat 9 dan 10. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kita sambut dengan nyanyi bersama-sama, besar anugerah-Mu.
Saat ini kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya, tapi sebelum itu kita meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, rindu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk menjadi bekal hidup kami menjalani hidup ini Tuhan. Berkatilah kami, berkati hamba-Mu ini. Biarlah pembacaan firman di saat ini Bapa benar-benar dapat kami mengerti, kami pahami, bahkan lebih dari itu Tuhan, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami, sehingga sebagai orang muda kami dapat menjadi teladan, kami dapat melakukan firman Tuhan supaya Kristus dapat disaksikan oleh banyak orang melalui diri kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina, saat ini kita akan membaca Alkitab dan kita akan membaca Alkitab dalam kitab Galatia pasal 2. Galatia pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Galatia pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku, tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang yang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan pembacaan Alkitab kita. Shalom, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Semua dari kita tentunya mengenal sosok Rasul Paulus. Ia adalah keturunan Yahudi yang torang tahu bersama bagaimana kehidupan Paulus pada dulunya, yaitu Paulus ini sebelumnya dia bernama Saulus. Dia adalah orang yang menganiaya pengikut Kristus, yang akhirnya bertobat dan menjadi pelayan Kristus. Kehidupannya menjadi kesaksian, kehidupannya yang dahulu menjadi kesaksian bagi kita di zaman sekarang ini.
Bila sebelumnya Paulus pergi dari Yerusalem sebagai penganiaya orang Kristen, kali ini kunjungan Paulus ke Yerusalem 14 tahun setelah pertobatannya untuk bersaksi tentang pelayanannya dalam menyebarkan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang non-Yahudi dan untuk menghindari kesalahpahaman. Maka ia terlebih dahulu bertemu dengan para pemimpin di sana. Cara ini juga membuktikan kebijaksanaan Paulus dalam melakukan sesuatu untuk menghindari konflik. Akan tetapi ada beberapa orang dari golongan Farisi datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Karena bersunat sangat menentukan identitas atau keberadaan dari agama Yahudi pada saat itu. Nah, di tengah polemik bersunat atau tidak, Paulus justru datang bersama Titus, yaitu seorang Yunani yang tidak bersunat. Fakta bahwa Titus tidak bersunat dan telah menjadi Kristen merupakan kesempatan yang baik bagi mereka, yaitu saudara-saudara palsu, untuk menyerang Paulus. Karena menurut pemahaman Yahudi, setiap orang yang masuk dalam kelompok mereka harus menaati hukum Taurat. Akan tetapi Paulus tidak gentar, dia tidak takut, dia tetap memberitakan Injil karena dia percaya Tuhan ada bersama dengan dia. Bagi Paulus, hal itu sama sekali tidak berpengaruh pada anugerah keselamatan yang ia terima. Oleh karena itu, Paulus mengatakan dalam Galatia 2 ayat 21, "Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi, bukan Taurat yang menyelamatkan, tetapi iman akan Yesus Kristus yang bangkit itulah yang menyelamatkan." Jadi, yang menyelamatkan kita adalah iman kita kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Sehingga maksud Paulus menempatkan sosok Titus di sini sudah jelas, yaitu untuk menunjukkan bahwa ia ditugaskan oleh Allah dalam memberitakan Injil di tengah-tengah orang yang bukan Yahudi, di tengah-tengah orang kafir, di tengah orang-orang yang tidak bersunat. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang diberkati Tuhan, dalam pemberitaan Injil, Rasul Paulus melewati banyak ujian, banyak tantangan, dan juga perdebatan. Namun, sesaat pun Paulus tidak pernah mundur dan tunduk. Dalam hal ini bukan berarti Paulus tidak menghormati kedudukan para pemimpin, tetapi bagi Paulus, namanya itu benar, Paulus tetap hanya memandang kepada Allah. Paulus dia berprinsip bukan tidak menghormati para pemimpin, tetapi dia tetap berprinsip bahwa ketika dia lakukan hal yang benar, maka dia memandang Allah. Allah juga memandang kepadanya. Sebab semua orang adalah setara di hadapan Allah, karena Allah tidak memandang muka. Apa yang ketika dunia memandang kita begitu banyak kekurangan, begitu banyak keterbatasan, tetapi Tuhan memandang kita secara luar biasa. Tuhan yang tidak memandang muka, Tuhan yang tidak lihat torang pe keterbatasan, torang pe kekurangan, Tuhan yang tidak lihat torang kaya atau miskin, tetapi Tuhan tetap ada di pihak kita apapun situasi dan kondisi kehidupan kita selama orang melakukan hal yang benar. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus dalam tindakannya akhirnya diakui sebagai pelayan Tuhan yang setia, dan apa yang dia lakukan itu benar. Pada akhirnya dia terkenal dengan kehidupannya yang penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Sebab bukan hanya perkataan, tetapi juga tindakan bisa ia tunjukkan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi belajar dari Paulus bahwa apa yang torang katakan,
hal-hal benar yang torang katakan jangan cuma sampai di perkataan, tetapi menjadi bukti nyata adalah tindakan dan sikap kita sehari-hari. Apakah torang pe perkataan sesuai dengan torang pe tindakan, apakah torang pe tindakan sesuai dengan torang pe perkataan atau nyanda. Nah, kerja keras Paulus untuk membuat orang-orang kafir bertobat dan ketahanan Paulus dalam mewartakan Injil sangat berkesan bagi para pemimpin jemaat di Yerusalem saat itu. Setelah mereka melihat bahwa Allah yang berkarya dalam diri Paulus, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes berjabat tangan dengan Paulus sebagai tanda persekutuan, dan mereka yakin bahwa Allah ada di pihak mereka. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang diberkati Tuhan, setiap orang pastinya ingin diakui. Siapa dari orang yang tidak mau diakui, tidak mau dianggap? Misalnya di sekolah, orang ingin dianggap melalui orang pe prestasi, orang ingin dianggap melalui orang pe karya-karya di sekolah. Begitu juga di rumah, ketika orang berkarya di rumah, orang taat dan dengar-dengaran kepada orang tua, maka orang juga menginginkan pengakuan dari orang tua atau tetangga-tetangga. Begitu juga ketika kita sebagai kakak-kakak pembina remaja dalam pekerjaan kita, kita ingin diakui melalui posisi kita atau jabatan kita dan lain-lain. Namun dalam mencapai semua itu, ada juga yang melakukannya dengan menghalalkan segala cara, mulai dari main curang sampai main fitnah. Atau biasa kalau orang ingin diakui, ada yang ingin diakui kehebatan, ingin diakui bahwa kita hebat dengan menunjukkan orang sok jago, orang sok berani, sampai orang menghalalkan berbagai cara supaya dapat diakui oleh orang lain. Kecenderungan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain adalah sikap buruk yang harus diatasi manusia pada zaman ini. Ditambah dengan kebiasaan yang baru saat ini, kita lebih banyak menggunakan teknologi, gadget, smartphone untuk berinteraksi dengan sesama, yang justru hanya dijadikan sarana untuk mencari pengakuan, kehebatan, misalnya di dalam media sosial atau di dalam dunia game. Apalagi sebagai anak-anak muda, anak-anak remaja, mungkin ingin diakui, oh kita jadi paling nomor 1 di game ini. Orang ingin diakui, sehingga mengurangi produktivitas kita sebagai remaja dan pembina remaja. Di masa pandemi ini seharusnya membuat kita lebih erat dalam persekutuan dengan keluarga dan juga persekutuan secara pribadi dengan Allah, sehingga ketika kembali beraktivitas di era new normal dan adaptasi kebiasaan baru, kita juga datang sebagai orang yang hidup baru, orang yang meneladani Kristus, yang hidup sabar dan rendah hati. Adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, dalam melakukan suatu kebenaran jangan pernah terpengaruh dengan orang lain. Di kehidupan ini pasti kita akan menemui orang-orang yang mencemooh kita, yang berusaha ketika kita berusaha untuk hidup taat, tapi di sini kita dituntut untuk mengambil sikap dan keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi bukan atas kehendak sendiri atau atas kehendak orang lain yang memiliki kepentingan tertentu, karena memang tidak mudah untuk menolak. Untuk itu, jadilah seperti Paulus yang hanya memandang kepada Allah untuk sesuatu yang benar. Ketika kita mampu untuk melalui itu semua, maka pengakuan bukan hanya akan datang dari manusia, tetapi juga kepastian itu pasti akan datang dari Allah. Prioritas hidup kita harus kepada Allah, sehingga promosi-promosi dari Tuhan akan datang kepada kita, anak-anaknya yang setia. Demikian firman Tuhan. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Dengarkanlah nas persembahan dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah dengan segenap hati kita memberikan persembahan, kita menyanyikan bersama, Ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh beribadah di saat ini. Terimalah segala pujian penyembahan kami kepadamu, dan layakkanlah kami, tubuh kami, menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi. Biarlah Engkau memberkati kami, supaya firman-Mu ini benar-benar dapat kami pahami, kami mengerti, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk selalu mau belajar tentang firman-Mu, supaya kami hidup oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang ada bersama-sama dengan kami, ataupun mereka yang terpisah jauh dari kami oleh karena pekerjaan dan tugas tanggung jawab. Tuhan, berkatilah mereka, berikanlah kesehatan dan kekuatan, jagalah setiap langkah mereka dimanapun mereka pergi dan berada. Biarlah sehat, kuat, selamat, dan panjang umur akan menjadi bagian hidup mereka. Buka-bukakanlah mata pencarian untuk orang tua kami. Biarlah diberkati pekerjaan dan usaha tugas tanggung jawab mereka, supaya Bapa mereka dapat melakukannya semua untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga untuk mendidik kami dan juga membiayai kehidupan kami saat kami masih sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan kehidupan dari orang-orang yang kami kasihi, dimanapun mereka pergi dan berada, kiranya selalu dalam perlindungan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Getsemani Lansot. Tuhan kiranya akan memberkati mulai dari Penatua. Tuhan memberkati para komisi, kakak-kakak pembina, dan juga semua adik remaja. Biarlah diberkati oleh Tuhan dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Kiranya diberkatilah juga kami dalam pendidikan kami, dalam pekerjaan kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah Bapa, kami dapat berkarya di masa muda kami dapat persembahkan kehidupan kami, masa muda kami untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan jaga kami, jaga pergaulan kami dan kehidupan kami. Jadikan kami pembawa damai, pembawa sukacita, dan biarlah kami dapat membawa terang dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan kami. Biarlah Engkau pakai setiap kami untuk melayani Tuhan. Engkau pakai setiap program pelayanan supaya menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Biarlah melalui pelayanan kami begitu banyak jiwa-jiwa yang mau terpanggil untuk melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Masih Injil di Minahasa. Tuhan memberkati dari tingkat sinode sampai di tingkat jemaat. Tuhan memberkati semua pelayan, khusus para pendeta dan juga semua yang melayani.
Biarlah Tuhan memberkati setiap program pelayanan kami. Tuhan memberkati supaya bergandengan tangan kami dapat saling melayani, saling mengasihi, saling membantu satu dengan yang lain. Biarlah setiap media yang kami gunakan untuk melayani, Tuhan pakai dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap orang yang sakit, orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang berduka cita, yang berbeban berat, kiranya Tuhan hadir dalam hidup mereka dan Tuhan memberkati, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, berkati persembahan kami, bahkan berkati tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan ibadah yang sejati di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kehidupan kami mulai malam hari ini, besok dan sampai selama-lamanya mungkin masih rahasia bagi kami, tetapi kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya masa depan kami, kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Untuk itu biarlah di atas semua permohonan kami, kehendak-Mu lah yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Saat ini Tuhan, kami akan mengucapkan doa agung Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah ini dengan menyanyi bersama-sama bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita telah selesai. Silakan bersaat teduh.